filsafat pendidikan modern dibagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama, aliran idealisme, 2. Aliran realisme, 3. Aliran materialisme, 4. Aliran pragmatisme, 5. Aliran eksistensialisme, 6. Aliran progresivisme, 7. Aliran esensialisme, 8. Aliran perennialisme, 9. Aliran rekonstruksionalisme. Yang pertama adalah aliran filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme dibagi menjadi 4, yaitu 1. Realitas. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Hakikat roh dapat berupa ide atau pikiran. 2. Pengetahuan. Idealisme mengemukakan pandangannya bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah merupakan tiruan belaka, sifatnya maya yang menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. 3. Nilai. Nilai itu absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik atau tidak cantik, secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. 4. Pendidikan. Idealisme memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan teori pendidikan, khususnya filsafat pendidikan. B. Aliran filsafat pendidikan realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang memiliki beraneka ragam bentuk. Kneller membagi realisme menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Realisme rasional. Realisme rasional dapat didefinisikan pada 2 aliran, yaitu realisme klasik dan realisme religius. 2. Realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah menyertai lahirnya sains di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Aliran filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Demokritos beserta para pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang disebut atom-atom. Yang kedua, pendidikan. Sains pendidikan yang dipergunakan dalam mempelajari pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, ialah berdasarkan pada hasil temuan dan kajian ilmiah dalam psikolog, yaitu psikologi aliran behaviorisme. Aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama, realitas. Realitas dan dunia yang kita amati tidak bebas dari manusia dan sekaligus juga tidak terikat kepadanya. Yang kedua, pengetahuan. Pragmatisme yakin bahwa akal manusia aktif dan selalu ingin meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, nilai. Pragmatisme mengemukakan pandangan tentang nilai, bahwa nilai itu relatif. Yang keempat, pendidikan. Tidak bisa disangka lagi bahwa pragmatisme telah memberikan suatu sumbangan yang sangat besar terhadap teori pendidikan. Aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme adalah salah satu reaksi terhadap peradaban manusia yang hampir punah akibat Perang Dunia Kedua. Aliran eksistensialisme bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Untuk yang F, aliran filsafat pendidikan progresivisme. Aliran progresivisme memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Selanjutnya yaitu subbab G, aliran filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga memiliki kestabilan dan arah yang jelas. Isi pendidikan ini mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia.
Selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali pada kebudayaan masa lampau. Maka tujuan utama pendidikan ini adalah membina pemimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu aliran filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.